Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu saat teduh kita, yang kita ambil satu ayatnya dari Matius 6, ayat yang kelima hingga yang keenam. Matius 6, ayat yang kelima hingga yang keenam. Bunyinya demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke tempat yang tersembunyi. Berdoalah, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali waktu kita melihat ayat ini, seringkali kita punya satu persepsi atau satu pandangan atau satu kacamata yang kita pakai buat diri kita sebagai orang Kristen ataupun orang lain, ya orang Kristen lainnya. Dimana kalau jadi orang Kristen itu nggak perlu lah kelihatan kayak sok-sok rohani begitu ya, seperti kayak orang Farisi pada zaman Yesus, nggak perlu gitu. Sehingga pada akhirnya terbangun satu kebiasaan di mana, aduh kalau berdoa itu nggak usah sering-sering, satu kali lah satu hari cukup gitu ya. Atau kalau bisa ini ya, kalau bisa nggak perlulah ngomong-ngomong hal-hal rohani, kelihatan sok rohani, nanti kelihatannya aneh nanti kamu. Nah, uniknya begini Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Uniknya, Yesus nggak mengatakan bahwa nggak perlu kamu harus berdoa setiap saat, setiap waktu, supaya kamu nggak kelihatan nggak soal rohani. Nggak usah lah gitu kan. Enggak, Tuhan Yesus nggak pernah ngomong demikian Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Spiritualitas orang Yahudi zaman itu, kalau melihat sosok Daniel ya, spiritualitas orang Yahudi pada zaman itu, mereka akan berdoa 3 kali sehari. Pagi hari, siang hari, malam hari begitu ya. Mereka uniknya nih ya, akan meletakkan pekerjaan mereka. Mereka akan berhenti dari aktivitas mereka. Ketika bunyi trompet dibunyikan begitu ya, sebagai tanda pengingat bahwa harus berdoa, mereka akan berhenti dari itu, mereka shutdown, mereka berdoa. Nah, uniknya lagi nih ya, ada satu kelompok komunitas Qumran namanya. Mereka itu isinya cuma berdoa dan tinggalnya di gua-gua. Isi hidupnya itu cuma berdoa terus begitu ya. Nah, dalam satu periode, orang-orang Qumran ini bahkan mereka akan datang ke kota yang ramai, dan mereka akan berdoa di tengah-tengah jalan seperti itu, di pinggir-pinggir jalan begitu ya. Tapi uniknya nih ya, Yesus nggak menyinggung orang-orang demikian. Yang Yesus singgung adalah orang-orang Farisi. Kenapa? Karena begini, orang Farisi itu mereka melakukan hal-hal yang baunya rohani. Tujuannya satu. Tujuannya adalah, kalau di dalam bahasanya penafsir itu bilangnya itu vain glory kalau bahasa Inggris. Artinya itu kemuliaan yang fana. Mereka melakukan hal-hal yang rohani untuk sesuatu hal kemuliaan yang fana. Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang kemuliaan yang fana, mungkin kalau bisa dibilang saya ya bisa jadi begitu ya, mirip dengan orang-orang Farisi karena menunjukkan hal-hal rohani demi kemuliaan yang fana. Tetapi kalau bicara tentang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang punya kerjaan masing-masing, mungkin kita sebagai pekerja, mungkin kita sebagai usahawan, kita karyawan, kita siswa, kita mahasiswa, kita pengajar, atau kita pun apapun begitu ya. Mungkin kita nggak melakukan hal-hal yang baunya itu rohani untuk menunjukkan kemuliaan yang fana, atau kita mencari kemuliaan yang fana itu. Kita nggak menunjukkan hal-hal demikian begitu. Tetapi mungkin di dalam pekerjaan kita atau di dalam aktivitas yang kita lakukan, seringkali ya mencari kemuliaan-kemuliaan yang fana itu, bukan? Nah, di dalam hari ini, di dalam ayat ini, mari sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar untuk apa? Untuk sama-sama kita hidup bukan berdasar atas kemuliaan yang fana. Bukan. Tetapi berdasarkan kemuliaan Bapa. Berdasarkan kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa itu penuh dengan kasih menerima kita. Dia penuh dengan cinta, dia penuh dengan kasih sayang. Dan biarlah hidup kita itu berdasar demikian. Dan untuk membangunnya, mau gak mau, kita perlu membangun hidup, membangun kehidupan doa. Mari sama-sama kita belajar hidup bukan berdasar
atas kemuliaan yang fana itu. Tetapi kita belajar hidup karena kemuliaan dan kasih Bapa yang kita bangun dari mana? Dari hidup doa kita, dari kehidupan doa kita. Tiap hari, tiap saat, dan tiap waktu. Mari sama-sama kita berdoa ya. Saya doakan di dalam supaya kita terus boleh melakukan hal kehidupan doa kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sungguh rindu mau mendoakan untuk setiap jemaat GKI Leon maupun setiap orang yang menyaksikan video ini Tuhan. Sungguh hamba-Mu rindu Tuhan, bila Tuhan terus boleh berbicara, sungguh terus boleh beracara di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang boleh menyaksikan video ini. Kami rindu Tuhan di dalam aktivitas kami. Kami gak sekedar hanya mencari kemuliaan yang fana itu Tuhan, tetapi kami boleh mencari kemuliaan Bapa. Kami boleh mencari cinta kasih Bapa. Kemuliaan yang sudah di dalamnya ada cinta, ada kasih, ada penerimaan, yang enggak kami perlu harus cari-cari, tetapi Engkau sediakan sendiri. Tuhan, ajar kami untuk terus boleh melihat hal itu lewat kehidupan doa kami, lewat disiplin doa kami Tuhan. Kami rindu biarlah kami terus boleh membangun kehidupan doa kami saat teduh kami semakin hari semakin lancar. Dan kami rindu Tuhan ada satu gairah yang muncul di dalam kehidupan spiritualitas kami, sehingga kami punya terus hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau berpaut sama Engkau, karena Engkau sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sumber untuk melakukan segala sesuatu yang kami kerjakan. Sekalipun dunia menolak kami, sekalipun dunia mengecewakan kami, melukai kami, tapi kami rindu Tuhan, lewat hidup kami rindu dan kami sungguh percaya bahwa Engkau akan memakai ketika kami mau bersandar sama Engkau. Tuhan pakai kami Tuhan, Tuhan pakai kehidupan doa kami, Tuhan jamah terlebih dahulu kami, setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekian saat teduh kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.